Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan dan kebersamaan. Melihat debat Pilpres menjadikan kita itu ragu. Benarkah hasil survei Kompas yang menggambarkan kondisi faktual? Apa yang dipikirkan masyarakat? Karena banyak hal yang jelas terlihat pada debat Pilpres pertama Selasa malam lalu. Pak Prabowo yang tampil di 4 kali Pilpres mestinya yang paling matang, paling siap dan bisa menunjukkan kualitas berbeda. Kenyataannya justru sebaliknya. Banyak yang dikatakan Capres Koalisi Indonesia Maju ini sangat normatif, tidak ada hal yang baru, malah tidak menjanjikan apapun, mengklaim sebagai penerus Jokowi. Namun tidak ada yang menarik sama sekali dalam debat yang tersaji kemarin tuh. Satu-satunya yang membuat orang percaya Pak Prabowo akan meneruskan Jokowi, ya hanya ada Gibran sebagai cawapres. Rakyat banyak tidak tahu, tidak mengerti, malah tidak paham. Seorang presiden punya kewenangan penuh atas kendali pemerintahan. Kalau toh pun menang Pilpres, Jokowi langsung dicampakkan. Tinggal hanya penyesalan saja. Inilah yang membuat kami ini sama sekali tidak mempercayai bila Pak Prabowo bakal meneruskan kebijakan Jokowi. Semua itu tipu daya, kamuflase, kebohongan. Siapa yang bisa memaksa? Memaksa Pak Prabowo ini usai dilantik tetap mengingat apa yang dijanjikan. Contoh sederhananya, bila toh pun Gibran berusaha mengkomunikasikannya, tetapi akses tetap dibatasi, dia bisa apa? Dalam debat kemarin terlihat Capres nomor urut 2 ini tidak memiliki program khusus yang disampaikan. Dan lebih sering menyampaikan akan meneruskan kebijakan Jokowi. Ya, akan meneruskan Jokowi. Berbeda dengan Pak Ganjar yang fokus tiap bidang tetap bisa disampaikan di debat Pilpres kemarin. Kelucuan-kelucuan yang terlihat justru malah menunjukkan kapasitas 3 capres tidak seperti tergambar di hasil survei. Pernyataan maupun sikap Prabowo lebih banyak mengundang tawa dibandingkan dengan mengundang kekaguman. Malah saat ada sesi Capres Prabowo bertanya ke Pak Ganjar, nanya penuh hati-hati dan takut salah. Bertanya soal pengangguran, dijawab secara elegan dan penjelasan pentingnya investasi maupun kesiapan SDM kita. Secara kualitas, Pak Ganjar memang mampu mengkorelasi perkataan. Dengan berbagai bukti lapangan, bisa dilihat apa yang telah dilakukan selama ini di Jawa Tengah. Nah, sementara 2 kandidat yang lain tertinggal dalam menarasikan, bahkan cenderung gagal mengkomparasikan dengan bukti lapangan. Pak Ganjar nampak berada di tengah-tengah 2 orang ini yang tidak memahami bagaimana Indonesia, bagaimana mengkonsolidasikan potensi, bagaimana mengoptimalkan sumber daya, dan bagaimana cara menghadapi tantangan masa depan. Gambaran elektabilitas Capres urut 3 jelas bakal makin membaik. Masyarakat melihat debat kemarin dengan jeli serta mampu memahami kualitas Capres lain tertinggal dan tidak sepadan dengan pasangan Ganjar Mahfud. Rangkaian kalimat disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah mudah dimengerti, gampang difahami, serta tidak penuh kerumitan, ora tele-tele.
Tidak bertele-tele kalimatnya itu. Kalimat yang sederhana. Kita bisa lihat saat Prabowo dan Anies berdebat soal polusi udara. Mereka mendapatkan hal yang kosong, bukan tindakan nyata yang mestinya bisa mereka paparkan. Seandainya mau jujur ya, mengapa elektabilitas Prabowo Gibran hanya 39%? Seperti yang disampaikan Kompas. Padahal jika kita ingat, Golkar dan Gerindra adalah dua partai besar. Belum lagi suara Prabowo sendiri juga tinggi. Masih ada PAN, serta pendukung setia Gelora yang idealnya tercermin dalam survei. Bukankah dengan kalkulasi di atas persentase elektabilitas mereka mesti lebih tinggi? Itu belum menghitung faktor Jokowi yang disebut-sebut faktor lain yang penting dan berada di barisan pendukungnya. Hal ini juga bisa dimaknai dukungan pada Ganjar Mahfud itu lebih besar dan bisa jadi tergambar di survei, bukan menjadi gambaran nyata suara publik. Hal itu terkonfirmasi usai Gibran mengatakan jangan terlena hasil survei. Setidaknya wali kota Solo itu sadar tingkat elektabilitas mereka tidak menggambarkan kekuatan dukungan sesungguhnya. Hasil debat Pilpres kemarin ini dapat membuat banyak pendukung tidak terpetakan sesuai dengan fakta di lapangan. Pilpres sekarang ini ya, terjadi perebutan pengaruh yang lebih besar. Pertentangan yang lumayan kuat di level sosmed. Artinya gambaran elektabilitas yang dirilis banyak survei bukan keadaan sesungguhnya. Dengan adanya presiden di kubu mereka, Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan memberi bukti sulitnya menjaga netralitas. Kita nih, para pendukung Ganjar memahami, sengotot apapun mendukung Ganjar, di peta elektabilitas akan ada di bawah Prabowo. Beda halnya dengan saat coblosan diselenggarakan. Debat Pilpres bakal punya pengaruh signifikan, mengubah peta, menunjukkan ada sesuatu yang tidak linear. Seperti yang terjadi di tahun 2014 maupun 2019. Orang sudah tidak lagi peduli. Apalagi bila diminta mendukung Prabowo Gibran, itu bukan hal yang realistis. Pemikiran, pengalaman, rekam jejak, kapasitas, apalagi kemampuan Prabowo sudah makin sulit. Jangankan memimpin bangsa, mengkomando untuk turun ke lapangan, aktif berkomunikasi dengan rakyat di bawah terik matahari, ya hampir tidak pernah dilakukan. Apa iya? Rakyat bisa menerima dengan hati lapang memilih Prabowo Gibran. Sementara ketika debat saja, banyak publik mempertanyakan kemampuan Prabowo. Yakinkah kita? Seorang berusia 72 tahun masih mau diberi beban pikiran soal kerumitan kerjaan? Mau diakui atau tidak nih? Rekam jejak Prabowo yang tidak clear itu akan jadi sejarah buruk dan kelam. Yang mengganjal ketua umum Gerindra tersebut ya mendapatkan atensi ini, mendapat atensi itu. Dalam debat hal ini juga dipertanyakan oleh Ganjar kan? Dan Pak Prabowo menangkis. Mengapa pelanggaran HAM berulang kali diangkat waktu dia nyapres dengan balasan telak. Pak Ganjar menyebut bila kasus itu tidak diselesaikan di pengadilan akan jadi beban Prabowo sampai kapanpun. Tidakkah itu jadi pemberat beban sebagai niktah hitam perjalanan politik seseorang Prabowo? Mengapa Pak Prabowo tidak mendatangi keluarga korban? Setidaknya ya meminta maaf lah. Itu pertanyaan sederhana. Kapan capres nomor urut 2 tersebut pernah mengumpulkan keluarga korban penculikan? Utamanya yang tidak kembali untuk memohon maaf. Meski tindakan penculikan dilakukan anak buah, sebagai pimpinan kan mesti bertanggung jawab. Apa yang membuat dirinya dengan enteng
merasa kasus penculikan itu bukan tanggung jawabnya. Bung Andi Arief dan Bung Budiman Sujatmiko yang sekarang mendukung Prabowo nggak bisa jadi faktor bukti, apalagi mewakili para keluarga korban bila permohonan maaf telah diterima. Seorang teman kemarin bercerita dalam sebuah survei, kita tidak bisa melupakan atau mengabaikan faktor tradisi di setiap daerah. Mengapa begitu? Soalnya berbagai tradisi tersebut mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, termasuk di dalamnya tentu preferensi politik. Preferensi politik itu. Pilihan-pilihan politik rakyat Indonesia tidak murni dipengaruhi oleh capres itu sendiri, apalagi oleh partai politik. Bisa jadi ada orang memilih wakil rakyat dari Nasdem, namun capresnya memilih Pak Ganjar. Itu banyak yang kayak begitu. Jangankan memilih presiden, lah memilih caleg antar jenjang atau tingkatan saja bisa berbeda. Untuk wakil rakyat tingkat kabupaten memilih dari parpol A, tingkat provinsi dari parpol B. Nah, tingkat pusat memilih wakil rakyat dari parpol C. Apalagi kekuatan ideologi partai di Indonesia ini tidak terlalu kuat. Mungkin hanya PDIP dan PKS nih yang keterikatan ideologi dengan kadernya yang kuat. Jadi, apakah debat kemarin menguatkan elektabilitas Prabowo? Jelas tidak. Demikian opini kali ini. Salam seger waras. Sampai ketemu lagi, tetap semangat.